Bunda izin record ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Catherine, Kavan, Anis sudah hadir. Di sini tuh kita akan ada penguatan untuk perhitungan SHU. Sebenarnya kita juga sudah bahas, tapi kemarin ada beberapa ya yang tidak hadir. Hmm, iya nggak apa-apa, Anis silahkan ya. Terus di sini perhitungan sisa hasil usaha, ingat ya, kalau di dalam koperasi itu beda dengan usaha-usaha yang lain. Jadi di dalam sisa hasil usaha koperasi atau laba koperasi itu ada proporsinya. Tidak semuanya akan dibagikan. Jadi koperasi itu harus punya dana cadangan atau dana darurat. Terus dia juga perlu punya dana pendidikan perkoperasian. Jadi biasanya ada kegiatan-kegiatan pendidikan, terus ada dana sosial dan macam-macam sebenarnya. Nah, kalau kita checking lagi, hmm, sebentar. Nah, di dalam koperasi itu kan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 ya tentang perkoperasian. Nah, di situ tuh disebutkan bahwa SAU koperasi itu adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya penyusutan. Apa sih maksudnya biaya penyusutan, Bun? Jadi maksudnya gini, kalau kita beroperasi nih, koperasi punya mobil, punya peralatan, kendaraan segala macam yang itu kan pasti ada penyusutannya, ada apa ya bisa dibilang ada masa rusaknya lah bisa dibilang ya gitu. Nanti itu udah dikurangi dengan semuanya gitu. Terus udah gitu udah bayar pajak juga, udah bayar kewajiban-kewajiban koperasi kalau misalkan koperasinya ada utang. Nanti dari seluruh kegiatan koperasi itu berapa hasilnya dikurangi dengan tadi pengeluaran-pengeluaran tadi, nah baru didapatlah SHU. Jadi dia sudah termasuk bagian dari keuntungan bersih yang didapat sama koperasi dalam 1 tahun. Begitu. Sampai di sini untuk pengertiannya aman. Aman Bunda. Ya. Oke, Aman Bunda. kemudian ya, thank you. Dan tadi yang disampaikan SHU tidak dibagikan, terus nanti proporsinya gimana, Bun? Yang dibagikan sama yang tidak dibagikan semuanya tuh ada berapa persen. Nah, itu disesuaikan dengan rapat anggota tahunan atau RAT. Jadi nanti kesepakatannya setiap tahun tuh bisa berubah tergantung pada hasil musyawarah mufakat yang terjadi di RAT. Nah, hasil musyawarah mufakatnya dari mulai peraturan, pengangkatan kepengurusan, pengangkatan dewan pengawas, pembagian SHU, tahun depan akan kayak gimana gitu ya. Itu ada di dalam ADART. Bunda, Biasanya maaf di izin bertanya. dalam SL koperasi itu ada pembagian untuk jasa modal atau jasa simpanan. Kemarin waktu di kelas Bunda bilangnya jasa simpanan ya, itu akan biar memudahkan sebenarnya. Karena simpanan itu kan bagian dari jasa modal ya, bagian dari modal koperasi ada simpanan pokok, wajib, sukarela dan lain-lain. Nah, di situ tuh jasa modal atau jasa simpanan ini bagian keuntungan bagi anggota yang memberikan atau menyimpan simpanannya kepada koperasi. Makin banyak simpanannya, berarti proporsi jasa modalnya nanti akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang simpanannya relatif lebih sedikit gitu. Terus jasa usaha. Jadi ada SHU nanti yang dibagikan kepada eh, anggota-anggota yang sering bertransaksi di koperasi. Misalkan dia beli barang-barang di koperasi, menggunakan jasa koperasi. Kalau misalkan koperasi produksi, berarti dia menjual ke koperasi. Kalau dia koperasi simpan pinjam, berarti dia sering pinjam meminjam dengan koperasi gitu. Terus mungkin simpanan sukarelanya atau pinjaman apa, misalkan koperasi bisa pinjam juga, misalkan di penyertaan modalnya itu bisa juga. Ya. Terus cadangan koperasi disisihkan untuk memperkuat modal usaha. Jadi tidak semua dibagikan kan, harus ada yang disimpan untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa dengan perekonomian. Kemudian disisihkan juga untuk keperluan lain seperti misalkan pengurusnya digaji, karyawan di luar orang koperasi, misalkan mau ngerekrut karyawan biar pengurusnya ada yang bantu, itu juga nanti dapat digaji di situ. Terus untuk pendidikan maksudnya di sini maaf, untuk pendidikan di situ juga ada dananya dan dana sosial seperti itu. Nah, jadi ibaratnya kalau koperasi itu adalah SL koperasi itu adalah kue. Nah, kue ini tuh dibagi-bagi nih, minimalnya mah dibagi 4. Jadi ada yang buat jasa modal, ada yang buat jasa anggota,
Ada yang buat dana pendidikan, sosial dan lain-lain, ada juga yang buat cadangan koperasi. Ini yang tadi udah disampaikan. Sampai sini untuk pembagiannya ada yang ditanyakan? Bunda, aku izin bertanya, Bun. Boleh, sayang. Gimana? Mm-mm. Tadi tuh Bunda bilang seingat aku tuh ada Mm-mm. beberapa anggota yang berdasarkan rapat tuh gak bisa dapat SHU kan, Bun? Gimana? Ada beberapa anggota gitu ya, bentar aku lupa, Bun. Ada beberapa anggota yang berarti SHU ini berdasarkan rapat kan, Bun, dibaginya, Bun. Berdasarkan RAT, betul. Mm-mm. Tadi tuh nggak tahu ya, Bun, seingat aku Bunda sempat bilang kalau bahwasannya jika rapat tersebut tuh misal ada satu anggota yang gak dikasih, maksud aku tuh kalau dalam hasil rapat itu bisa ada satu anggota yang gak dikasih gitu loh, Bun. Nah, kalau kayak gitu tuh bukannya setiap anggota di awal kooperasinya tuh emang udah ngasih biaya, Bun. Kok dia bisa gak dapet sih, Bun, kalau berdasarkan RAT? Hah? Tadi Bunda bilang gitu. Bunda bilangnya semua anggota akan diberikan sebenarnya sayang. Jadi semua anggota pasti akan diberikan karena kan setiap setiap anggota kan memberikan simpanan, nak, memberikan simpanan. Jadi tidak mungkin tidak diberi. Tapi kalau misalkan nih seseorang anggota tuh dia nyimpannya lebih banyak. Terus misalkan dia belinya lebih banyak, pinjamnya lebih banyak kepada koperasi ya berdasarkan usaha koperasi tersebut. Nah, dia akan tambah banyak hasil SHU-nya. Apalagi kalau misalkan dia juga sebagai pengurus misalkan gitu atau sebagai pengawas berarti dia dapat double kayak gitu loh. Oh, berarti emang tadi aku salah dengar aja kali ya, Bun. Sepertinya begitu karena kalau dari tapi coba Catherine sama yang lain tadi Bunda salah ngomong nggak sayang? Di aku sih aman, Bon. Oh, oke ya nggak apa-apa kayaknya mungkin tadi ada ke skip kata-katanya kali ya di Kevin. Ininya jaringannya oke nggak sih nak di situ takutnya ada yang ke skip Aman kata-kata. sih, Bun. Oke, Aman, jadi Bun. oke, Bunda kasih clear lagi bahwa di dalam rapat anggota tahunan, setiap anggota itu akan mendapatkan SHU jika si SHU-nya itu eh, positif ya. Jadi si si koperasinya tuh punya laba. Ada nggak koperasi yang rugi? Ada juga sih gitu ya. Sebentar, Bunda mau tadi tuh ada yang mau masuk. Nah, oke, sebentar. Oke, udah kayaknya, udah semuanya. Nah, jadi balik lagi ya, kita clearin. Setiap anggota koperasi akan mendapatkan SHU jika koperasi mengalami laba. Terus, semakin tinggi kontribusi dia terhadap koperasi, dia tidak hanya akan mendapatkan jasa modal, tetapi dia juga mendapatkan jasa anggota. Kalau misalkan jadi anggota koperasi tapi nggak pernah beli, sama nggak pernah minjam, sama nggak pernah jual ke koperasi, jadi dia cuma setor simpanannya aja, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi nanti jangan minta SHU yang lebih banyak, karena kan jasa dia terhadap koperasi hanya memberikan permodalan internal aja gitu. Jadi dia hanya nyimpen aja gitu loh. Terus nanti kalau misalkan mau keluar koperasi tahun itu, misalkan gitu ya dan dia tidak melakukan pembelian, peminjaman gitu ya, aktivitas koperasi itu dia nggak lakuin gitu. Ya berarti dia hanya dapat jasa modal atau jasa simpanan aja SAU-nya pas mau keluar koperasi berikut dengan seluruh uang yang dia simpan di koperasi. Jadi nggak dapat yang lain gitu sih untuk Berarti tergantung tergantung kontribusi ya, Bun. betul betul sekali Kevin. Tergantung Hmm, kontribusi. Mm-mm. Aman sampai di situ? aman, Bunda. Terima kasih, Bun. Oke, sama-sama. Selanjutnya. Hmm. Mm-mm. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita mau ngitung koperasi, menghitung perhitungan SHU koperasi ya, dicek dulu satu jumlah SHU-nya. Jadi si SHU koperasi itu berapa? Terus dia tuh koperasi itu punya proporsi SHU berapa? Terus nanti baru dicari sebenarnya si anggota atau pengurus atau pengawas misalkan ya ada dia merangkap nih misalkan. Ini datanya seperti apa gitu, siapa yang akan dicari. Kemudian baru kita tentukan dulu rumus SAU jasa modal simpanan gitu ya. Ini untuk anggota. Terus nanti kalau jasa pengurus gimana Bun? Sama rumusnya berarti nanti di dikalikan dengan proporsi SHU pengurus atau pengawas gitu ya. Cuman kalau di SMA mah biasanya soalnya nggak sampai situ. Jadi cuman sampai SHU jasa modal atau jasa simpanan gitu ya kalau di TK tuh sama SHU jasa anggota. Jadi kalau untuk
double job gitu kayak dia jadi pengurus sama pengawas itu enggak, biasanya enggak ada gitu. Jadi gimana cara menghitungnya dalam matematika? Kita selalu melihat bahwa faktor yang menjadi pembandingnya itu pasti total keseluruhan. Jadinya simpanan anggota yang dicari ini siapa dibagi sama seluruh total simpanan koperasi gitu ya. Karena kan itu proporsinya ya pembaginya banyak gitu kan, modal internalnya dikali proporsi SHU jasa modal simpanan atau simpanan. Kayak kemarin, kemudian barulah kalau mau cari SHU jasa anggota, berarti si anggota ini berjasa ke koperasinya lewat pembelian kah atau peminjaman gitu, atau dua-duanya gitu nggak apa-apa sebenarnya kan. Kalau ada koperasi serba usaha itu bisa digabung. Dibagi dengan total penjualan atau peminjaman yang koperasi lakukan dikali proporsi SHU jasa anggota gitu. Nah, nanti dua hal tadi digabungin berarti itulah total dari SHU yang didapetin sama eh, anggota koperasi gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini ya yang tadi udah dijelaskan. Kalau dia jadi pengurus sama pengawas berarti lebih banyak. Sampai di situ ada yang ditanyakan. Aman Bunda. Clear, oke. Kalau Bunda punya contoh soal kayak gini, boleh kalian kalian lagi ini lagi pakai buku nggak nih? Lagi Boleh sih Bun boleh buat bawa lagi. buku catatannya misalkan atau kita mau ya sambil sih sebenarnya sambil kita ngerjain sama-sama. Boleh Iya di Bun. checking dulu nih, Nak. Oh, bawa dulu bukunya biar nanti kalian ada coret-coretan untuk mialinnya. Boleh. Mm-mm. Nih, kalau kayak gini berarti total SHU-nya ada berapa? SHU-nya 200. Kalau kita lihat dari langkah pengerjaannya tadi, berarti kita kita harus tahu dulu SHU-nya berapa. Di situ SHU-nya adalah 200 juta, ya kan? Ya Kemudian Bun. si SHU itu tuh tadi kayak bentuk yang cake tadi, kan tadi cake-nya cuma dibagi 4 ya di sini ya. Nah, di sini mah dibaginya banyak nih di soal ini. Jadi ada yang buat jasa simpanan 20% atau jasa modal, jasa pinjaman atau jasa anggota berarti ya karena di sini koperasi simpan pinjam berarti jasa pinjamannya 20%, cadangannya 40%, sosialnya 10%, terus apa ini dana pendidikan 5%, lain-lain 5%. Berarti semuanya totalnya adalah eh, udah 100% ya. Nah, simpanan pokok 40, total simpanan koperasi nih, simpanan pokok wajib sukarela. Itu ada berapa tuh? 40 tambah Bun, 560 tambah 600. 300. Berarti 900 Bun. berapa? 900. Betul, 900 juta. Ini adalah total modal koperasi, simpanan koperasi. Terus pendapatan hasil pinjaman, berarti si koperasi itu udah pernah meminjamkan ke orang sirkulasi uang ke luarnya itu adalah 300 juta. Berarti itu untuk pinjamannya atau jasa anggota itu ada totalnya adalah 300 juta. Nah, si Citra ini dia punya simpanan pokok 100.000. Simpanan wajibnya 40 juta. Terus dia pernah juga pinjam ke koperasi nih 15 juta tapi dia tidak punya simpanan sukarela. Berarti kalau total simpanannya Citra berapa nih? Simpanan pokok dan wajib aja berarti nggak ada sih sukarelanya. Berapa? 40 juta 100 ya? 40.100.000. Betul, 40 juta 100 nih uangnya Citra yang ada di koperasi itu. Terus dia pernah pinjam ke koperasi 15 juta. Nih, berapa nih SHU-nya Citra? Kalau kita cek dari hasil yang tadi, hmm, kita checking nih di langkah perhitungan SHU-nya. Nih, jumlah SHU-nya tadi berapa? 200 juta. Bunda pakai rupiah deh, Bang.
Oke, proporsi SHU-nya ada apa aja tadi? Untuk jasa anggota berapa persen? Jasa simpanan, jasa modal. 20. Oke, 20. simpanan. Bentar ya, Bunda kayaknya nyalain lampu dulu bentar, Nak. Nggak kelihatan. Oke, jasa simpanan itu adalah 20% dikali total modal koperasi. Total SHU-nya kan 200 juta ya. Iya, Bun. Mm-mm. Berarti nanti jadi berapa, Nak? 20% dari 200 juta teh, 20 per 100 kali 200 juta berapa? 40 juta. Betul, 40 juta. Terus kita cek lagi jasa anggota buat koperasi yang ngasih ke anggota. Hmm. Itu berapa tadi? 20, kebetulan 20% juga nih ya. 20%. Dikali 200 juta juga. Berarti ini yang akan dibagikan teh totalnya. Yang langsung dana segar gitu ya ke anggota tuh adalah 80 juta dari 200 juta. Sisanya dipakai buat cadangan 40%. Berarti 40 kali 200 berarti berapa? 800-an ya. 80 juta ya. Terus sosialnya 10%, terus lain-lainnya 5% dari itu. Itu nggak dibagikan. Oke, sebentar. Terus, kita kecilin dulu ya. Sorry. Kelihatan nggak kalau segini? Gini kelihatan? Kelihatan, Bun. Ah, ah. Kelihatan, Bun. Oke. Nah, itu udah nih kita dapat. Nah, terus kita nyari si Citra nih, data Citra. Simpanan Citra tadi 40 juta 100. Terus dia juga pinjaman pernah pinjam 15 juta. Nah, berarti sekarang nyari SHU-nya jasa modal simpanan Citra. Kita tinggal masukin aja total simpanan Citra tadi. Ingat, yang di atas adalah yang dicari dan pembandingnya adalah total keseluruhan. Oke. Berarti di sini adalah 40 juta 100 dibagi total simpanan koperasinya ada berapa tadi? Total simpanannya tadi ada 900 900 juta. juta. Berapa? Ya, Hmm. 900 juta. 900 juta dikali proporsi SHU tadi 20 dari modal simpanan ini nih proporsinya. Berarti 40 juta. Sok hitung berapaan ini. Ini sama dengan berapa nih? Izin pakai kalkulator, Bun. Boleh sayang, boleh sok. Pakai HP atau kalkulatornya boleh. Samain nanti sama yang lain. Berapa? Sejuta? Berapa? 700, betul? 782. 82. 1782, betul? 222 ya.
0,22 22, gitu ya. iya. Iya, Bagus. Bun. Nah, dapatlah dia, oh si Citra nih karena dia menyimpan uang 40.100.000, dia mendapatkan SHU dari penyimpanannya tadi sebesar 1.782. Nah, terus kita akan masuk ke dia pernah minjem nih ke koperasi 15 juta. Otomatis dia pinjem pasti juga memberikan bunga atau bagi hasil ya, karena kita nggak tahu nih si koperasi si apa namanya si koperasi ini tuh syariah atau enggak. Kalau syariah ya bagi hasil, kalau enggak syariah ya bunga, misalkan gitu pasti dia udah bayar itu juga bunga juga ke koperasi nih. Oh ternyata 15 juta nih dia dulu pernah pinjam. Berarti kita cek nih peminjamannya Citra, jasa Citra. Berarti total pinjaman Citra tadi itu 15 juta, kok 16, 15 juta. Dibagi total peminjaman koperasi itu tadi ada 300 juta ya di data di awal. Jadi si koperasi udah ngegulirin uang segitu, 300 juta. Dikali proporsi SHU dari jasa anggota, tadi itu ada berapa proporsi SHU-nya? Sama ya, kebetulan 40 juta juga. Mm-mm. Jadi berapa nih sekarang? 2 juta pas, Bun. Berapa saya? 2 Betul. juta pas. Iya, betul 2 juta ya. Oke, berarti total yang Citra dapat itu oke, total SHU Citra adalah yang tadi 1.782.222 Ditambah 2 juta, Bun. betul ditambah 2 juta berapa? 3.700.000. Daripada 700 Bagus. juta. Dua, Tiga, dua, dua. 3.782.222. Nah, berarti Citra tuh nanti dapat di RAT 3.782 ketika dia memiliki seluruh total simpanan 40.100.000 dan pernah meminjam ke koperasi 15 juta. Nah, kalau semisal nih, si Citra ini keluar dari koperasi, berarti si 40.100.000 tadi dikembalikan berikut dengan ini di pada saat RAT itu. Tapi kalau dia masih mau nerusin, ya uangnya tetap dia nabung, bukan nabung ya, kayak nyimpan lagi ya, nyimpan simpanan wajib lagi, dia bayar lagi, makin banyak simpanannya, berarti nanti akan bertambah juga untuk SAU berikutnya. Begitu. Sampai di sini ada yang tanyakan untuk perhitungan SAU-nya? Paham, Bun, paham, Bun. Paham, oke. Oke, benar. Stop share dulu. Oke, kalau udah paham, nanti Bunda send ya ininya ya, si PPT-nya ya. Sama kalau misalkan mau ada link recordnya, kalau kalian mau belajar ulang lagi boleh gitu. Kalau udah Coba. paham. Terima kasih. Itu soalnya kan kayak gimana? Pasti seperti itu kalau perhitungan SHU itu gitu. Dan mudah-mudahan nanti kalian bisa sharing ini sama teman-teman yang lain kalau mereka ada yang nanya-nanya gitu. Aman sampai situ? Oke, Bun. Aman, Oke. Bunda. Iya. Ada lagi yang ditanyain? Catherine, Kevin, Satria, Asyifa, Anis. Berarti buat soalnya Aman, itu oke. ada ini. Gimana? Kalau buat soalnya tuh berarti terkait ini juga ya, Bun, yang kayak apa sih namanya koperasi sama BM apa sih, Bun? BMS. BUMS. Nah, BUMS. Ya, BUMN-nya udah ya. BUMS, betul. betul. Sebenarnya kalau di BUMS ya, perhitungan laba atau profit perusahaan ya, untuk yang dibagi untuk laba saham gitu ya, itu seperti itu. Cuman
tidak ada dana sosial, tidak ada dana lain-lain kayak gitu. Biasanya perusahaan cuman laba ditahan, ibaratnya laba yang nggak dibagiin, berarti kayak tadi ya cadangan koperasi, tapi namanya laba ditahan, terus sama sisanya dibagiin semua gitu. Cuman kan kalau di koperasi mah dia harus ada dana pendidikan, harus ada dana sosial, harus ada dana kesehatan mungkin, atau dana lain-lain yang bisa mengakomodir anggota gitu. Itu aja sih yang ngebedain antara BUMS sama koperasi. Kalau BUMS mah nggak mikirin tentang dana yang lain, kecuali kalau CSR itu kan memang sudah dialokasikan jauh sebelum eh, profitnya profit bersihnya dihitung gitu. Biasanya kalau dana untuk sosial itu ya sebelum nanti dibagiin ke para pemegang saham ya mereka harus udah ngitung itu di awal gitu. Itu aja sih yang ngebedain gitu. Itu paling. Oke, Bunda, baik. Sayang gimana? kalau CSR itu selalu 5% Enggak atau selalu. tergantung, Bun? Betul, tergantung sama perusahaannya, nggak selalu 5%. Ada yang lebih, ada yang kurang gitu. Yang penting mah harus ada gitu. Kalau di Indonesia dan di seluruh dunia, kalau untuk perusahaan formal PT, dia harus ada sih seperti itu. Gitu. Ada lagi yang mau Oke, ditanyain? Bun. Mhm. Udah Bun. Aman, oke. Sudah Baik. udah. Oke, baik. Terima kasih ya untuk kalian yang udah join. Insya Allah ketemu besok dan seterusnya. Dan Bunda yakin orang-orang yang memberikan eh, memberikan waktunya untuk pengetahuan itu, insya Allah rezekinya akan ditambah sama Allah ke depannya ya. Amin. Terima kasih. Bunda Amin. tutup. Iya sayang. Bunda tutup ya. Ya, Assalamualaikum Bun. Ya, Bun. warahmatullahi. Mhm. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. kalian Terima boleh, kasih, Bun. ya boleh keluar Thank sekalian. you, Thank Bunda. you. Ya, Terima kasih Bunda. sama-sama. Mhm.